Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, obrolan pas di sini. Kita kembali lagi di hari ini, di episode kali ini. Dan bersama saya Iqbal Fatwa, kita akan ngobrol-ngobrol di episode kali ini dengan bintang tamu, narasumber yang pastinya beda dari episode sebelumnya. Nah, jadi untuk Anda yang belum subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu, bisa langsung subscribe sekarang juga. Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media TVRI Bengkulu, mulai dari Instagram, terus juga TikTok, aplikasi X, dan biar bisa dapat informasi-informasi terupdate seputar TVRI Bengkulu. Ada tayangan apa saja dan episode terbaru apa saja dari Opini. Di hari ini kita sedikit membahas tentang seputar dunia musik. Dan apalagi untuk para penggemar musik-musik yang di remix-remix atau juga di mix-mix dengan berbagai macam genre, sudah hadir di studio Opini. Ini dia seorang disc jockey, ada Anggi di sini. Thank you Anggi sudah hadir. Jadi hari ini kita akan membahas dengan ramuan musik disc jockey. Kan kalau teman-teman lihatnya kan, wah ini seorang disc jockey atau biasa dikenalnya dengan DJ. Nah, nge-mix lagunya itu sudah ada dari playlist, so tinggal putar segala macam. Nah, Anggi nanti akan cerita nih gimana proses sebelumnya yang memakan waktu, memakan pikiran, begadang, nge-mix satu lagu disambung-sambung lainnya. Tapi kita akan ngobrol dulu seputar Anggi ini seperti apa sih hingga bisa terjun ke dunia DJ. Karena sebelumnya dia ini seorang atlet main basket. Nggi, semenjak kapan Nggi mulai terjun atau menjadi seorang disc jockey ini? Kalau terjun itu dari 2017. 2017. Oh, berarti itu sudah tamat kuliah tuh ya? Udah tamat kuliah. Udah tamat kuliah. Pada saat itu ngikut teman. Jadi awal mulanya itu otodidak. Otodidak sama sekali. Jadi kebetulan aji mumpung teman lagi belajar. Nah, dia punya alat sendiri. Jadi kalau gatel. Jadi dia sambil dia belajar, jadi ngelihat oh kayak gini. Nah, rasa ingin tahu ya, memancing untuk belajar dah. Sampailah sekarang. Gitu. Aji mumpung, lagi privat, lagi belajar. Lagi belajar ya. Punya alat. Jadi rasa ingin tahu, memancing. Oh, kayak gini. Udah coba sendiri sampailah. Sampai saat ini 2017 lumayan lama ya ternyata ya. Nah, dengan masuknya Anggi ke menjadi seorang disc jockey, sebelumnya sudah terbayang ke depan nih jadi seorang disc jockey, main di event-event, di ulang tahun misalnya, atau di launching event, atau juga di event biasanya kan kayak fun run sekarang yang lagi hits. Nah, sudah kebayang belum seorang disc jockey ini bisa saja kerjanya itu bukan hanya di pagi, siang, malam, atau cenderungnya malam nih? Kebetulan sekarang saya juga selain selain nge-DJ, saya anggap DJ itu hanya hobi Kak. Kebetulan hobi yang menghasilkan. Jadi ya kalau saya juga ada kerjaan lain. Jadi kalau saya pribadi cuma ngambil event. Ngambil event aja. Agar tidak mengganggu kerjaan yang utama gitu. Nah, kalau waktu kenapa itu pun saya memilih event-event aja, kadang di hari yang libur kerja. Dan rata-rata event itu banyaknya di weekend. Jadi menyesuaikan dengan jadwal kerja. Jangan sampai mengganggu gitu. Betul sekali. Jadi kalau event-event kan hari weekend, Sabtu, biasanya Minggu, kayak gitu, atau di tanggal merah. Tanggal merah nggak gitu ganggu ya. kerja. Nah, kalau untuk awal pertama kali kan otomatis tidak langsung cenderung apa nih, penasaran dengan alat mixer DJ segala macam gitu. Otomatis kan biasanya orang itu kan suka dulu sama musiknya. Nah, kalau Anggi ini emang suka dengerin dengan musik-musik seperti R&B segala macam gitu. Suka sama musiknya dulu atau penasaran sama si alat DJ-nya ini dulu? Suka sama musiknya dulu. Nah, jadi ketika kita punya rasa suka ingin tahu tuh kan jadi antusias ya. Nah, awalnya saya suka dulu nih, musik ini enak nih. Jadi makanya coba belajar
kalau ditanya duluan suka musiknya atau penasaran dengan alatnya, jawabannya musiknya dulu. Oh, musiknya dulu. Ya. Oh, oke, makanya begitu tahu, oh gini alatnya. Ya, baru. Jadi kan menyesuaikan, berarti saya memilih, oh genre saya ini nih yang saya suka. Jadi tinggal pilihlah lagu yang dimainkan ke alat DJ itu sesuai dengan genre. Oh, gitu. Oke, itu. Nah, terhadap pertama kali mikirnya kan otomatis sudah, wah ini siapa tahu nanti ke depannya ada dapat job. Ya, Nah, otomatis kan sudah kepikiran nih, terlintas, oh menjadi seorang DJ, tanggapan orang-orang. Nah, ini yang Iya. cenderung, mungkin banyak juga teman-teman atau juga pemirsa opini yang suka sama musik-musik yang sudah di mix di segala macam dengan berbagai macam genre, suka juga dengan lihat DJ perform kan atraktif sekali. Nah, begitu mau terjun menjadi seorang disc jockey juga Berpikir takut nggak ya? Takut nggak ya? dikata tetangga, dibilangin tante, uak segala macam. Nah, kalau Anggi ada rasa ketakutan nggak di awalnya? Kalau rasa ketakutan nggak, karena pertama kali berusaha mau terjun ke dunia itu, saya ngomong dulu sama orang tua, Bu. Oh ya, orang tua Iya, terutama orang tua ya. dulu yang pertama, Bu. Kayak gini. Oh ya boleh, karena apa ya, kebetulan dari keluarga seni juga, seni. Jadi mensupport dan dikasih kepercayaan oleh orang tua bahwa oh yaudah kalau mau terjun kayak gitu jangan sampai mengganggu kerja dan jangan sampai membuat malu keluarga. Kalau stigma, berpikir tentang stigma masyarakat, kalau dipikirin susah juga ya kalau harus membuat orang menganggap kita selalu positif. Padahal memang stigmanya jelek gitu kan, stigma Mungkin dia karena jelek. juga jadwal kerjanya itu kan Jadwal malam kerjanya biasanya. itu bukan jadwal kerja normal ya, Benar. dianggap bukan kerja orang normal. Jadi apapun itu kalau kita mikirin omongan orang nggak jalan juga kan. Benar, betul. Nah, Anggi ini juga mainnya udah kemana-mana loh. Saya sering lihat posting ada teman-teman yang di Kota Lubuk Linggau, sering juga perform di situ. Nah, terus juga awal pertama kali ini kan dengan genre musik yang banyak nih. Iya. Nah, begitu kalau Anggi mungkin untuk pertama kali suka lagu-lagunya itu semua genrenya atau ada genre tertentu? Satu lagu yang genre breakbeat. Oh, breakbeat. Breakbeat. Pertama kali belajar genre breakbeat. Sampai sekarang tetap. Sampai sekarang enggak, kalau sekarang sudah berkembang, udah banyak oke. nih, udah banyak. Sekarang kan udah ada Indo Bones, terus ada banyak sih techno segala macam kan sudah banyak perkembangan zaman. Nah, genre yang dulu dari 2017 saya belajar itu genre pertama breakbeat. Sempet breakbeat dipandang sebelah mata kan. Nah, tapi sekarang saya lihat semakin maju zaman, semakin banyak artis yang udah jadi DJ juga kan udah banyak sekarang. Betul. Malah bawa genre breakbeat kayak Arab gitu kan. Nah, malah genre breakbeatnya sempat ditinggalkan orang dipandang sebelah mata, sekarang naik lagi gitu. Jadi justru sekarang selera musiknya atau juga yang ingin didengar itu musik-musik yang dulu gitu. Iya, malah sekarang kayak nostalgia. Iya, kayak nostalgia lah. Genre yang lagi tenar sekarang malah BKB, breakbeat kejut bahu. Kalau kata orang breakbeat kejut bahu. Jadi yang dulu sampai orang apa sih genre ini kayak musik organ gitu, kayak musik kondangan gitu kan. Sekarang malah orang antusias lagi dengannya. Mungkin karena dibawain sama artis-artis sekarang kali ya. Betul. Itu juga yang angkat naik genre lagi, musiknya ya. naik lagi gitu. Yang dulu mungkin di era Anggi juga kan ada teman-teman yang main breakbeat. Itu musik organ, itu musik kondangan gitu. Ternyata sekarang malah naik lagi. Kalau saya selain breakbeat juga kebetulan saya anak manajemen Bengkulu Dutch Foundation. Oke, Bengkulu Dutch Foundation. Kebetulan kalau di Bengkulu kita sebagai pelopor musik Dutch, jungle Dutch. Oh, jungle Dutch. Nah, ya, induk pertamanya itu di Jogja Dutch Foundation. Kebetulan isi manajemen kita ada remixer, Kak. Remixer itu adalah pembuat lagu DJ. Jadi DJ ini sebenarnya memainkan lagu yang dibuat oleh remixer, gitu loh. Lagu yang sudah jadi dibuat oleh remixer, kita yang mainkan, kita yang nge-mix, kita yang kawinkan lagunya. Kebetulan di manajemen kita punya 2-3 remixer yang cukup tenar lah. Jadi dia bawa Jogja Dutch Foundation, dia dirikan di sini Bengkulu Dutch Foundation gitu. Oke, jadi musik-musik yang kalian mainkan justru itu original dari remixer, dari ada yang teman-teman yang bikin buat lagu, remixer betul, itu tadi. buat lagu. Ada rata-rata yang dari teman, memang dari manajemen, ada yang dari orang lain gitu. Karena
musik DJ itu sebenarnya kita hunting sendiri lagunya. Jadi bagi DJ musik itu adalah senjata. Jadi setiap orang, misalnya kayak lagu sekarang yang lagi tenar apa, aku punya, kakak belum tentu punya, ada nilai plus buat aku kan. Nah jadi itu aku ada senjata nih ketika aku event, aku punya lagu baru gitu. Jadi gitu ya. Di jenis-jenis musiknya juga banyak Banyak nih. sekali. Banyak banget. Nah, kalau dari DJ-nya sendiri nih, ini mungkin juga Anggi bisa sharing juga ke teman-teman opini nih, pemirsa opini. Ini kan kita lihat biasanya di mixer DJ itu kan banyak ya. Banyak, ya. Kiri kanan, terus juga di tengahnya ada mixer sendiri. Nah, kalau fungsinya dari masing-masing nih, yang pasti penasaran orang, ngapain sih sibuk-sibuk tangannya, main-main sendiri gitu, kadang ke kiri kanan. Nah, kalau di alat DJ itu sendiri, itu apa-apa sih aja nih? Itu tombol-tombolnya banyak sebenarnya, tapi yang saya ingat aja karena banyak itu ada play, cue, filter, filternya kayak ada echo, flanger gitu. Dan setiap alat itu sebenarnya sama, mau alat, kadang kan orang meremehkan ini alatnya kecil nih gitu kan. Kan sering kayak gitu. Jadi alat DJ itu kan ada yang tipe yang besar, ada yang kecil, ada yang XDJ, ada yang CDJ dengan range harga yang berbeda-beda gitu. Jadi pada dasarnya setiap alat itu sama, mempunyai tombol yang sama, cuma kelengkapannya aja paling kayak gitu. Jadi ada tombol play, cue, hot cue, banyak lah. Jadi semakin besar DJ semakin banyak gitu ya. Padahal fungsinya sama aja, cuma mungkin karena yang kecil jadi tombolnya sedikit, pilihannya sedikit gitu. Padahal fungsinya sama aja. Nah kalau yang seperti piringan kiri kanan itu apa fungsi itu? Kalau dulu memang pakai piringan. Nah jadi kalau sekarang kan udah nggak itu Kak, kayak jog deal biasa aja. Jadi kalau lagu itu kalau lagi muter kita tekan dia mati. Sama kayak ketika dulu pakai sistem piringan, kalau piringannya dicopot dia mati kan. Karena sudah zaman digital. Ketika lagunya lagi muter kita pegang dia mati, tapi itu bukan berbentuk piringan lagi kalau zaman sekarang, udah nempel lagi langsung gitu. Udah udah sistem kayak digital gitu Kak. Kalau dulu iya pakai kaset kan, kayak piringan. Makanya kata orang piringan dulu iya. Kalau ganti lagu harus tukar dulu kan piringannya. Kalau sekarang udah enggak. Karena kan sudah sistem digital, lagunya udah format MP3 gitu. Kalau dulu namanya disc jockey karena memang bentuk disc gitu ya. Iya, bentuknya disc, bentuk piringan. Sekarang tetap DJ digital jockey. Tapi digital jockey sekarang kan. Sudah berbentuk digital itu tadi. Nah, awal mula juga nih Anggi terjun ke dunia DJ hingga akhirnya kan dari otodidak ini belajar bareng teman-teman. Nah, untuk event pertama kali terus gimana rasanya menjadi seorang DJ? Tapi tahan dulu jawabannya Anggi. Nah, pemirsa opini jangan kemana-mana, kita masih akan membahas seputar dunia DJ bersama dengan Anggi di sini. Tetap di obrolan pas di sini.